port to this computer. Okay. This is our new chapter. Please prepare your notebook, prepare your pen, and something else, whatever, to make you learn better. Okay, now our topic is pesawat sederhana, or in English we can say simple machine, ya, simple machine. Jadi mesin sederhana atau pesawat sederhana. Okay, let me just edit first, everyone. We can say simple machine, just to make sure you get a new term after you learn about this chapter. Yeah. Oh, sorry. Simple machine. Oh, sorry. Nah, ya. Jadi pesawat sederhana. Ya. Jadi this is some picture that relate with simple machine. Ya, ini beberapa tools atau beberapa alat yang ada hubungannya dengan pesawat sederhana. What is that pesawat sederhana? Ya, okay, before we start about the materials, about the main material, main topic, let's just do this work, everyone. Please prepare your notebook, prepare your pen, and answer this question. Ya, pertanyaannya sederhana, tidak perlu bikin tabel, nggak apa-apa, jawab aja nomor 1 apa, nomor 2 apa ya. Untuk memotong kertas, alat yang kita butuhkan apa? Ya, oke, everyone, please do now. For cut a paper, tools that we need apa gitu ya. Contoh, untuk memotong kertas, Mister butuh gunting misalnya, atau cutter boleh. Silakan dijawab dulu, 1 menit lah ya. Please let me know if you have finished. Just type in chat column, in chat box, finish like that ya. Jadi kasih tahu Mister kalau kalian sudah menyelesaikan ya. Hanya nuliskan alat aja, alat apa yang dibutuhkan untuk ini, alat apa yang dibutuhkan untuk ini gitu. Okay, I'll give you 30 seconds left. To those who just joined, bagi mereka yang baru saja ikut atau bergabung, langsung menyesuaikan dan berpikir dengan cepat, please. Yes, dicatat di buku. Ada yang tanya ya. Nggak usah bikin tabel, nggak apa-apa. Jadi langsung aja tuliskan, kalau cut paper langsung tanda anak panah butuh apa gitu ya. Ini latihan dulu. 20 seconds left.
Oke, 10 seconds. 5, okay, 4, 3, 2, 1. Okay, finish everyone. Okay, now my question is, to cut a paper, tools that we need is, okay, langsung chat di kolom komentar untuk memotong kertas apa. Langsung cepat-cepatan saja ya. Ke everyone saja tidak apa-apa, jadi tidak usah ke private, ke everyone ya. Oke, langsung ke everyone semuanya. Ya, sip, mantap. Tessa gunting, Naysila gunting, great. Scissors. Now number 2, to cut a meat we need. Oke. Pisau, good. Oke, ini siapa jawab gunting ya? Knife, great. Nah, the third one, cut the nail. Apa? Ayo, silakan. Cut the nail. Bahasa Indonesia it's okay. Gunting kuku, great ya. Naysila. Gunting kuku atau apa gunting kuku tuh? Nail cutter ya, gitu aja. Oke, or nail clipper, good ya, nail clipper. Nail clipper itu pemotong kuku, bukan nail cutter ya, nail clipper. Mantap. Kemudian kalau mencabut paku, butuh apa? Mencabut paku. Number 4, palu, good. What is palu mean? Hammer, great ya, hammer. Next, broaching the flag atau menderek bendera. Ayo, kalau butuh menderek bendera butuh apa alatnya? Menggerek bendera. Misalnya mau upacara, oke, naikin bendera butuh apa aja tuh? Rope, what else? Rod and poles, what is poles? Oke ya, tiang boleh, rope oke. Namun the important thing is pulley ya, pulley. What is pulley? Pulley itu katrol ya. Nah, tulisannya seperti ini, seperti yang Mister ketikkan di kolom komentar ya. Pulley. Yes. Itu artinya katrol. Nah, yang apa? Sorry. Nggak terkirim. Katrol. Oh, nggak keketik ya. Nah ya, katrol. Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Dan kalau butuh naikin sebuah tangki pada ke mobil, apa everyone? Kalau mau naikin tangki atau drum, mau dinaikin ke atas mobil atau ke pick up misalnya, kalian butuh apa biasanya? I can say bidang miring ya. Oke, bidang miring, good. Kemudian berikutnya untuk memindahkan apa namanya? Pasir ya, pasir. Apa kalau mau mindahin pasir? Oke, yuk. Kalau mau mindahin pasir butuh apa? Arko ada yang bilang arko ya, boleh. Atau gerobak pasir ya. Oke, good. Nah, berikutnya, what is the purpose of that tools, everyone? What is the purpose of the tools? Apa sih sebenarnya tujuan alat-alat itu tadi? Apa? Coba ketikkan di kolom chat. Apa sebenarnya tujuan alat-alat tadi diciptakan, ya, atau tujuan alat-alat tadi dipakai, boleh ya, tidak perlu takut salah. Mempermudah manusia, mantap ya. Mempermudah manusia atau untuk membantu kita dalam melakukan sesuatu. Tessa, thank you. Untuk membantu kita ya sama, Naisiela. Kemudian help to do something, Rahayu, good. Untuk mempermudah, oke. Semua intinya untuk mempermudah, oke ya. Untuk mempermudah pekerjaan manusia. To make sure, to make our activities easier gitu ya. Jadi untuk mempermudah aktivitas kita. Nah, ini alat-alat contoh ya, alat-alat yang kita pakai biasanya. So we can call these tools as pesawat sederhana, or in English we can say simple machine ya, atau pesawat sederhana. Jadi mesin sederhana atau pesawat sederhana. Jadi pesawat itu artinya sesuatu yang mempermudah manusia. Jadi bukan berarti pesawat terbang ya. Nah, jadi pesawat terbang itu bagian dari pesawat. Nah, ini artinya alat
apapun yang bisa mempermudah manusia. Makanya kalau di versi English-nya, kalau kalian baca buku-buku bahasa Inggris, itu akan tertulis mesin gitu ya, machine. Sorry. Oh. Nah, seperti yang Mister tuliskan di judul tadi ya, mesin. Jadi mempermudah. Nah, di sini ada tulisan sederhana, berarti mesin-mesin atau pesawat-pesawat yang sangat sederhana, yang gampang dipakai, gitu ya, atau gampang ditemukan, atau yang kinerjanya tidak rumit, tidak membutuhkan robot misalnya, atau tidak membutuhkan algoritma tertentu yang sangat menyulitkan. Tidak, gitu ya. Jadi hanya simple. Sebuah tiang misalnya mau mindahin batu, nah ini bisa kita sebut sebagai pesawat sederhana. Tang misalnya, atau gunting, gitu ya, dan banyak lagi. Jadi pesawat sederhana adalah semua alat yang yang tujuannya mempermudah manusia dan bersifat sederhana. Oke. Berikutnya. So, what is pesawat sederhana mean? Nah, tadi yang sudah saya jelaskan atau Mister jelaskan, yaitu semua alat yang mempermudah manusia dan sederhana, gitu ya, sederhana. Jadi bukan mesin yang canggih seperti di industri atau di pabrik. Kalau itu bisa Mister bilang sebagai pesawat rumit. Nah, boleh ya. Pesawat rumit atau pesawat canggih atau mesin-mesin canggih. Nah, gitu ya. Kalau kalian jumpai pergi ke suatu pabrik, di situ pabrik yang sudah maju gitu ya, itu mesti alat-alatnya sudah canggih, kecuali pabrik-pabrik yang membutuhkan alat-alat sederhana. Nah, itu lain lagi ya, misalnya pabrik tahu, itu kan alat-alatnya sederhana ya, pabrik tempe. Nah, tapi kalau kalian lihat pabrik yang lebih maju, misalnya pabrik Hongguan misalnya ya, nah di situ pasti sudah menggunakan alat-alat yang rumit. Oke, nah, jadi ini types of pesawat sederhana, tipe-tipe atau jenis-jenis pesawat sederhana. Apa aja sih gitu ya? First is pengungkit or tuas. Nah, ini pesawat sederhana yang akan kita pelajari, everyone. Jadi sesuai kurikulum yang ada. Kemudian bidang miring yang akan kita pelajari, 3 katrol, keempat roda berporos. Jadi 4 jenis ini yang akan kita pelajari. Ya. First is pengungkit or tuas, bidang miring, kemudian katrol, dan roda berporos. Oke, apa kalian mau capture? Silakan di capture dulu atau dicatat boleh. Berikutnya akan Mister lanjutkan. Gitu ya. Next, the first one. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pengungkit atau tuas. Pengungkit or tuas. Nah, ini bagi yang SD-nya dulu pernah belajar, kelas 5 kalau nggak salah ya. Kalau di SD dulu contoh-contoh ya, atau tipe-tipe. Nah, sekarang lebih luas bahasannya. Selain contoh, selain tipe, juga ada sedikit hitungannya. Nah, gitu ya, tapi hitungannya ringan saja, nggak sulit kok. Pengungkit atau tuas. Oke. Nah, ini kalau kalian coba berikan Mister 5 contoh dari pengungkit. Nah, silakan. Contoh, gunting. Nah, gunting tuh Mister golongkan pengungkit. Kemudian apa lagi? Skop. Nah, skop pengungkit juga. Silakan chat di kolom komentar. Linggis, Gun. Apa lagi? Tongkat, mantap. Selain itu, apa lagi? Serok, oke. Serok ya. Apalagi? Serok tuh pengungkit tipe 3 ya. Kalau pengungkit tipe 2 apa tuh? Silakan. Serok tuh sekop ya, bahasa ininya. Bahasa resminya atau baku gitu ya. Tang, good. Terus apalagi? Pembuka botol, good. Apalagi? Nah, ini lengkap Muna ya. Jungkat-jungkit, pemecah kemiri. Nah, oke, mantap. Thank you everyone. Nah, ini jadi dari 5 tadi gitu ya. When you see pengungkit,
5 contoh tadi. Sebenarnya bukan 5 tadi, banyak ya kalian sebutkan. When you see pengungkit, there are some aspects of that. Ada beberapa aspek. Yang pertama ada gaya beban, gitu ya. And then titik tumpu, and gaya kuasa. Nah, jadi ada gaya beban, ada titik tumpu, dan ada gaya kuasa. Oke. Ada lengan beban. Nah, kemudian ada lengan kuasa. Oke ya. Ada yang dulu nggak belajar ini waktu SD? Ada nggak? Oke ya. Jadi belajar kalau yang belum. Oke. Sekarang ini ya. Jadi what is gaya beban? Nah, jadi gaya beban itu adalah karena di situ ada istilah gaya, everyone, maka nanti punya satuan yang namanya Newton ya, seperti yang chapter sebelumnya kita pelajari. Nah, ini gayanya nanti gayanya arahnya kemana? Nah, kan ke bawah. Gitu ya. Ya, gaya beban. Satuannya nanti Newton. Misalnya gaya bebannya 200 Newton gitu ya. Nah, tergantung besarnya barangnya atau jenisnya juga, jenis bebannya. Kemudian titik tumpu. Nah, yang menjadi tumpuan. Kebetulan di sini titik tumpunya ya. Nah, yang di sini gaya kuasa atau gaya manusianya. Nah, untuk ngangkat gaya beban yang 200 Newton butuh berapa Newton nih misalnya gitu ya. Apakah 200 juga? Oh, ternyata nanti bisa bervariasi, bisa 200, bisa 100, bisa 50 gitu ya. Nah, ini gaya manusianya, satuannya juga Newton ya. Oh, ini agak error ya. Kalau lengan beban itu panjang dari titik beban ke titik tumpu. Nah, jadi ini satuan panjang nanti. Kalau sorry, bukan satuan, besaran panjang. Kalau panjang, besaran panjang itu satuannya apa berarti nanti, everyone? Kalau panjang, satuannya apa? Chat di kolom komentar. Kilometer. Kalau untuk kayu, masa pakai kilometer? Benar sih, kilometer ya. Meter, good ya. Siap. Oke, yang lain apa dengar suara Mister dengan jelas? Yang lain? Dengar ya, oke. Dengar jelas, oke. Mungkin yang tidak terdengar dengan jelas bisa jadi ada gangguan internet atau gangguan device ya. Oke, but it's okay everyone. Nah, berarti ini satuannya nanti meter. Misalnya panjang lengan beban sekian meter gitu ya. Kalau lengan kuasa, nah, berarti jarak dari titik tumpu atau panjang titik tumpu ke titik kuasanya. Nah, kalau ini titik, tapi kalau besar gayanya namanya gaya gitu ya. Jadi gaya kuasa, jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu namanya lengan kuasa ya, namanya lengan. Ya, kalau bicara besaran lengan, satuannya juga meter. Oke, nah di situ ini aspek-aspeknya, ada gaya beban, titik tumpu, gaya kuasa. Kalau titik beban ya di sini posisinya aja kalau titik. Kemudian titik kuasa ya juga di sini ya, atau kalau gaya kuasa besarnya. Tapi kalau titik kuasa hanya posisi kuasanya saja. Kalau lengan kuasa besaran panjang, lengan beban juga besaran panjang. Jadi kalau ditanya mana lengan bebannya, dari titik beban ke titik tumpu ya, bukan dari titik beban ke titik kuasa. Salah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Boleh di chat di kolom chat. Ada. Kalau tidak ada juga ketikan tidak ada. Jadi kalau tidak ada, Mister lanjutkan. Tidak ada. Oke. Nah, if you see the scissors, could you identify that? Kalau kalian lihat sebuah apa nih gunting, bisa enggak kalian mengidentifikasi mana titik tumpu, mana titik kuasa atau gaya kuasa, kemudian mana titik beban? Bisa? Coba ambil gunting, bagi yang punya gunting dilihat gitu ya. Kalau punya bayangan yang apa
kemampuan membayangkan boleh juga dipakai gitu ya. Dibayangkan kalau yang nggak punya gunting, oke, bisa dibayangin. Ada yang pakai langsung, oke, mantap. Bisa ya, oke. Ini kalau digambar gitu ya. Nah, seperti ini everyone. Bisa dicek. Letak kuasanya, kemudian ini titik tumpunya, dan ini titik bebannya. Sama juga dengan ini ya. Letak atau titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban atau letak beban. Jadi letak beban atau titik beban sama saja ya. Nah, jadi di sini. Nah, berarti gunting bisa kita golongkan sebagai jenis dari pengungkit atau tuas, gitu ya. Namun beda bentuk. Meskipun beda bentuk, namun aspek-aspeknya sama atau komponen penyusunnya sama. Oke, berikutnya. Nah, ini juga alat-alat lain. Coba dilihat, everyone. Oke, mana titik kuasanya, titik bebannya, dan ada tumpuannya di mana. Ya, siap. Silahkan dilihat dulu. Terus ada pertanyaan masuk secara private. Jadi titik kuasa yang biasanya kita pegang kasar. Iya, untuk alat-alat yang kecil ya. Atau alat-alat yang biasanya kita pegang, namanya kuasa berarti ada manusia di situ gitu ya. Di titik yang manusia itu berikan gaya di situ atau dipegang gitu ya. Coba kalau kalian lihat barang-barang ini atau alat-alat ini, stapler misalnya gitu ya. Nah, manusia nekannya di mana? Jadi bukan megangnya itu bukan yang di sebagian sini. Benar, ini juga megang, namun fokusnya adalah yang menekan atau yang diberikan gaya. Di posisi mana? Nah, kira-kira daerah sini ya. Nah, daerah sini, sepanjangan sini nih akan diberikan gaya. Maka kita katakan sebagai titik kuasa di sini ya. Kalau besar tekanan gayanya atau besar gaya yang diberikan oleh tangan tadi namanya gaya kuasa. Beda ya. Tapi kalau posisi yang diberikan oleh posisi yang diberikan kuasa namanya titik kuasa ya. Atau letak kuasa boleh ya. Nah, di sini. Jadi bukan daerah sini, benar di sini juga dipegang namun tidak diberikan gaya ya, yang diberikan adalah di sini. Berarti di sini namanya kuasanya. Tumpuannya berarti di sini ya. Ini tumpuan. Nah, ini tumpuan, ini gaya, bebannya di sini. Oke, kalau di sini sama juga ya. Ini apa nih? Alat ngambil. Biasanya kalau orang jual gorengan tuh ya, nah, pakai ini. Pengepit apa ya bahasanya nih. Jadi ini gayanya ada di sini di tengah gitu ya. Ini menjadi tumpuan. Nah, jadi yang ditumpu, kemudian yang ini bebannya, beban. Ini titik kuasa, titik tumpu dan titik beban. Begitu terus semuanya ya. Pencapit katanya. Oke. Oke, ada yang bilang, oh tapi di alat yang berwarna biru titik tumpunya dipegang. Iya benar dipegang, namun tidak diberikan gaya ya. Nah, jadi titik tumpu itu nggak selamanya harus dilepas ya. Boleh dipegang, namun sebenarnya bukan titik yang diberikan gaya. Coba kalau kalian pegang pencapit nih ya, atau kalau yang alat-alat dapur biasanya ada punya. Di sini ini kan meskipun kalian pegang, sebenarnya tidak ada gaya di sini ya. Nah, di sini hanya alat tumpuan untuk menumpuk gitu ya. Ini bebannya, ini gayanya, yang ini menjadi tumpuannya. Sama juga dengan gambar tadi yang menjadi tumpuan adalah apa istilahnya tuh? Batu kecil di tengah tadi ya. Nah, di slide sebelumnya. Ini nih. Sorry. Nah, ini tumpuannya namanya. Jadi biasanya dia apa ya? Diem, biasanya dia diem. Sedangkan biasanya gerak-gerak bisa beban dan kuasanya. Ini juga gitu ya. Nah, ini posisinya
di tengah nih, titik tumpuannya. Biasanya juga dia diem gitu ya. Ini juga, nah ini tumpuannya di pojok, ini juga tumpuannya. Jadi semacam engselnya gitu ya kalau alat-alat sederhana. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut ke slide berikutnya. Nggak ada? Oke, nggak ada ya, nggak ada masuk. Mister lanjutkan. Nah, types of pengungkit. Kalau tadi kan di awal types of pesawat sederhana atau jenis-jenis pesawat sederhana. Ada pengungkit, ada roda berporos, bidang miring. Nah, sekarang yang dibahas adalah tipe atau jenis dari pengungkit. Jadi lebih berpanah lagi anak panahnya ya. Ada tipe 1 atau jenis 1, kemudian ada tipe 2, ada tipe 3. Nah, coba tipe 1. Kalau tipe 1 itu titik tumpunya, gitu ya, titik tumpunya ada di antara titik beban dan titik kuasa. Oke, nah contohnya apa? Silakan everyone beri contoh. Yang titik tumpunya ada di antara titik beban dan titik kuasa. Oke, untuk nge-refresh nih ya. Oke, boleh sambil dicatat. Gunting ya, tang. Nah, jadi gunting, tang dan banyak lagi ya, jungkat-jungkit. Oke, mantap. Kemudian kalau tipe 2 beri juga contohnya. Oke. Apa tipe 2, everyone? Kalau tipe 2 itu apa maksudnya? Silakan chat di kolom komentar. Kalau tipe 2, apa maksudnya? Sebentar ya. Tipe 2, oke. Artinya titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Gitu ya. Nah, itu tipe 2. Titik bebannya ada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Kalau yang ketiga, titik kuasanya yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Oke ya. Jadi berurutan aja nih yang menjadi antara atau menjadi di tengah-tengahnya ya. Dari tipe 1 hingga tipe 3. Oke, ini ada yang sudah mencoba menjawab. Tipe 1 itu tang, oke benar. Tipe 2 pembuka botol, oke. Jadi kalau kalian membayangkan membuka botol gitu ya, yang menjadi tumpuan itu kan di ujung ya, di ujungnya tuh menjadi tumpuan. Yang kemudian gayanya ada di belakang. Oke, ini Mister gambarkan ya, bagi yang masih bingung. Nah, seperti ini kira-kira everyone. Kalau jenis pertama atau tipe 1, tipe pertama ya, titik tumpu, nah ini kan tumpu ya. Oke, ini titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Nah, ini kuasa K, yang ini beban atau B ya. Tumpu ada di antaranya. Nah, kalau digambarkan sederhananya seperti ini, kalau di pengungkit ya. Tumpuannya di tengah, bebannya di sini, kuasanya di sini gitu ya. Jadi ini berhubungan aja gambar ini. Jenis pertama nih ya. Antara ini dan ini. Oke, kalau jenis kedua, titik bebannya ada di antara tumpu dan kuasa. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Beban, ini tumpu dan ini kuasa ya. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Ya, ini akan menjadi tumpuan yang menjadi beban ada di sini ya. Bebannya. Kuasanya tentu di sini. Nah, kalian narik ke atas. Oke, nah jadi ini menjadi kuasa, yang ini beban, dan ini tumpu. Kalau gaya bebannya ada di tengah, di antara tumpu dan kuasa, tergolong jenis 2 ya. Untuk jenis 3, nah jenis 3 itu yang berada di antaranya itu adalah kuasanya. Ini gaya kuasa atau titik kuasanya ada di antara tumpu dan beban. Oke ya.
Ini kebalik gambar ini sama ini ya. Nah, posisinya aja, tapi konsepnya sama. Jadi mau gayanya di sini, tumpunya di sini oke, atau sebaliknya gayanya di sini, tumpunya di sini juga oke. Nah, intinya itu yang penting gaya kuasanya ada di antaranya, gitu ya. Kalau yang ini, yang penting gaya bebannya ada di antaranya, yang kedua. Kalau yang pertama, yang penting tumpunya yang berada di antara. Jadi tumpunya mana? Kalau yang ini, gambar sini. Yuk coba sebutkan di kolom komentar. Tumpunya itu yang kiri atau kanan atau tengah? Silakan everyone. Kalau yang gambar ketiga, pencabut uban tuh ya. Yang kiri, oke, good. Yang kiri adalah titik tumpu ya. Ini titik tumpu. Nah, Mister singkat sebagai T. Tapi kalau yang ditekan oleh tangan, biasanya sebelah mana? Tengah atau kanan? Oke ya. Tengah, yang sini ya. Nah, ini kuasa. Nah, bebannya ada di sini nih. Oke. Bebannya nih rambut yang mau dicabut itu ya. Nah, B. Oke, seperti itu. Nyampe sini masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, terkhusus yang nanya tadi. Boleh lagi chat di kolom komentar mana yang bingung. Jelas, oke. Apalagi yang belum jelas, boleh chat. Oke, Mister tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kita mau belajar konsep balancing. Oke. What is balancing? Balancing itu apa sih? In bahasa. Kalau balance, apa balance? Oke, keseimbangan. Good ya, keseimbangan. Kalau balance kan seimbang. Balance, seimbang. Tapi kalau balancing, keseimbangan. Akan menjadi noun. Balance, seimbang, balancing, keseimbangan. Good ya, keseimbangan. Nah, tentu ada bagian dari atau bagian bahasan dari pengungkit ini, topiknya adalah keseimbangan. Oke ya, ini keseimbangan. Ada gaya kuasa, gaya beban. Nah, sama seperti yang tadi aspek-aspeknya. Nah, apakah gambar ini seimbang? Coba cek di kolom komentar. Apa gambar ini seimbang? Enggak, oke, enggak. Berat sebelah kalau ini ya. Ini hanya ilustrasi. Nanti kalau seimbang, ya harus ada gaya penyeimbang di sebelah kiri. Mau itu manusianya duduk di situ atau didorong pakai tangan boleh, dorong ke bawah gitu ya, agar seimbang. Nah, oke, sekarang apa sih konsep seimbang itu gitu ya. Nah, ternyata sesuatu bisa dikatakan seimbang itu gitu ya. Oke, sebelum ke persamaan dulu. Coba Mister mau tanya. Kalau gaya bebannya ini 100 Newton. 100 Newton. Gaya kuasanya agar seimbang berapa Newton? 100 juga ya, 100 Newton. 100 Newton. 100 Newton itu everyone. Nah, seperti yang kita belajar sebelumnya kan kurang lebih 10 kilogram ya. Di 10 kilogram itu ya kurang lebih 100 Newton kalau dikonversi. Karena kecepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya 9,8 namun kita bulatkan aja 10 biar mempermudah. Nah, berarti 100 Newton itu kan kira-kira kurang lebih ya itu 10 kilogram. Beban juga harus 10 kilogram. Dengan catatan gitu ya, dengan catatan titik tumpunya ini ada di tengah. Nah, pas di antara ini. Nah, tapi kalau titik tumpunya tidak di tengah akan berbeda lagi gitu ya. Oke, contoh.
Kalau kalian nih misalnya, kalau main jungkat-jungkit, anggaplah Nur Ramadhani sama Mutiara, anggaplah sama gitu ya, anggap sama. Nah, kalau Ramadhani di sini, Mutiara di sini gitu ya, nah kira-kira akan seimbang, anggaplah ya, gitu. Kira-kira akan seimbang. Namun kalau Ramadhani maju ke sini, kira-kira akan seimbang? Coba chat di kolom komentar. Apakah kira-kira akan seimbang? Enggak ya, enggak. Posisinya juga menentukan di situ. Kalau Ramadhani maju, Mutiara di sini, maka akan bergerak kemana? Maksudnya mana yang akan menjadi lebih berat di situ? Kalau Ramadhaninya maju, Mutiara tetap. Oke, coba dibayangkan. Beratan Tiara, good. Beratan Tiara. Ini yang jawab Daista dan Nur Ramadhani ya. Oke. Nah, beratan Mutiara. Berarti caranya agar seimbang adalah Mutiara juga harus maju gitu ya. Nah, berarti di situ ada perubahan lengan beban dan lengan kuasa gitu ya everyone. Coba kalau kalian lihat lagi pengertian lengan beban, jarak antara beban dengan tumpu. Misalnya Ramadhani tadi maju sehingga posisinya di sini. Maka lengan bebannya akan mengecil. Nah, awalnya panjang lengan bebannya, ternyata sekarang mengecil. Oke. Nah, jadi agar imbang Mutiara juga harus maju gitu ya. Boleh Mutiara nggak maju, asal apa? Oke, asal apa everyone? Kalau Mutiara nggak maju, akan imbang, asal apa? Agak asal lebih ringan, good ya. Asal lebih ringan. Jadi Mutiaranya ringan. Gimana cara ringan? Karena manusia sulit gitu ya. Tapi kalau pakai barang, misalnya pakai tumpukan barang, biar seimbang ya harus dikurangi bebannya. Jadi Mutiaranya harus dibagi dua gitu ya, atau dibagi berapa gitu. Dan kalau manusia kan sulit gitu ya. Jadi harus diringankan ini. Atau sorry, atau kalau Ramadhaninya maju gitu ya, Ramadhaninya yang diberatin, nah ditambahin beban boleh. Jadi ada Mutiaranya diringankan atau Ramadhaninya diberatkan. Nah, diberatkan tuh bisa ditambahin orang atau tambahin barang, kasih tas yang berat di punggungnya gitu ya. Mutiara juga bawa beban gitu ya. Oh, sorry, ini kalau Mutiara harus ngurangin beban. Nah, dia ini repot kalau ngurangin beban ya. Oke, ini kita akan bahas lebih jauh lagi minggu depan until this part. Is there any question, everyone? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada? No, okay. I think enough for today. See you next meeting. Hopefully you get a nice day today, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can leave the session. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Ya, sama-sama. Thank you, Sir. Ya, sama-sama.